Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kali ini kita mau mulai membahas buku Bupena jilid 5D teman-teman ya. Udah memasukin tema 8 nih, jilid 5D ya. Langsung aja saya mau bahas latihan soal subtema 1 yang ada di halaman 29 dan 30 ya. Langsung kita mulai. Kerjakan soal-soal berikut. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Mesin penghasil garam. Alat pembuat garam berhasil dibuat oleh Zainal. Alat tersebut dapat digunakan meskipun cuaca mendung. Alat tersebut memiliki aki yang berfungsi untuk menyimpan energi matahari. Oleh karena itu, meskipun cuaca tidak mendukung, alat tersebut tetap mampu menghasilkan garam. Pertanyaannya nomor 1, teks di atas termasuk teks non-fiksi ya, non-fiksi karena teks berisi kejadian faktual. Kejadian faktual itu kejadian yang benar-benar terjadi, bukan hanya hayalan pengarang ya. Lalu nomor 2, manfaat alat yang diceritakan pada teks adalah untuk, alat tadi disebutkan untuk membuat garam ya. Lalu nomor 3, gagasan pokok pada teks tersebut adalah gagasan pokoknya alat pembuat garam berhasil dibuat oleh Zainal. Lalu nomor 4, apa ciri-ciri teks non-fiksi berdasarkan teks tersebut? Jelaskan. Ciri teks non-fiksi berdasarkan teks tadi adalah berisi kejadian faktual ya. Faktual itu benar-benar terjadi atau berdasarkan fakta. Nomor 5, buatlah peta pikiran dari teks tersebut. Nah, ini contoh peta pikirannya teman-teman ya. Ini mesin pembuat garam, lalu alat pembuat garam berhasil dibuat oleh Zainal. Alat tersebut dapat digunakan meskipun cuaca mendung. Alat tersebut memiliki aki yang berfungsi menyimpan energi matahari. Teman-teman bisa buat kotak di sini ya. Mesin pembuat garam ini dikasih kotak, yang di bawah juga diberi kotak ya. Jadi bagus peta pikirannya. Oke, kita lanjut ke muatan IPA. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa air berguna untuk, ini adalah gambar air di bendungan teman-teman ya. Nah, ini air berguna untuk pembangkit listrik, air yang di bendungan. Lalu nomor 2, uap air yang berasal dari daratan dan lautan merupakan bagian dari tahap siklus air yang disebut evaporasi ya. Air yang dari uap air itu hasil dari penguapan atau evaporasi. Nomor 3, dari manakah asal persediaan air sungai di daratan? Air sungai di daratan dari siklus air ya, karena ada hujan. Lalu nomor 4, mengapa air di bumi tidak pernah habis walaupun digunakan secara terus-menerus? Karena mengalami siklus air. Jadi udah menguap, nanti jadi awan, turun hujan lagi, ada air lagi. Jadi air tidak pernah habis. Nomor 5, buatlah bagan sederhana tentang siklus air. Setelah itu jelaskan setiap prosesnya dengan bahasamu sendiri. Nah, untuk nomor 5, ini saya buat bagan sederhananya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang pertama itu evaporasi. Air di permukaan bumi menguap, namanya proses evaporasi. Lalu setelah menguap, uap air mengembun membentuk awan, itu yang namanya kondensasi. Lalu awan semakin tebal dan saling bergesekan, maka terjadilah presipitasi. Presipitasi itu titik-titik air jatuh dalam bentuk hujan atau salju. Lalu aliran air dari hujan atau salju menuju danau atau lautan. Lalu danau atau lautan mengalami evaporasi lagi dan begitu seterusnya. Ya, itu siklus air. Baik, kita lanjutkan muatan IPS ya. Nomor 1, perindustrian yang menghasilkan barang berupa bahan baku adalah industri pemintalan benang ya, masih berupa bahan baku. Pemintalan benang itu akan menghasilkan kain. Kain itu bahan baku pakaian ya. Kita lanjut ke halaman 30. Nomor 2, tanah pertanian di daerah pegunungan sangat cocok untuk ditanami teh ya. Di pegunungan itu teh, sayur-sayuran dan bunga. Lalu nomor 3, setujukah kamu bahwa usaha perindustrian dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Jelaskan alasanmu ya. Setuju karena dapat menyerap tenaga kerja di sekitar
sekitarnya ya. Kalau di suatu tempat ada sebuah usaha perindustrian, maka masyarakat di sekitarnya bisa bekerja di perindustrian tersebut, maka itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Lalu nomor 4, tuliskan hasil olahan bahan tambang berikut dan manfaatnya bagi manusia. Nah, emas ini biasa dibuat untuk perhiasan, kalau pasir untuk bahan bangunan, minyak bumi untuk bahan bakar, dan aluminium untuk peralatan rumah tangga. Nomor 5, tuliskan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Di pantai itu kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan adalah nelayan ya, atau menangkap ikan, lalu bertani garam, dan juga budidaya rumput laut. Kita lanjut ke muatan PPKN ya. Tari Sedati merupakan contoh kesenian tari yang berasal dari Pulau Sumatera ya, Sedati dari Sumatera. Nomor 2, Honai yang merupakan rumah adat dari suku yang ada di Pulau Papua ya, rumah Honai itu di Papua. Nomor 3, kunci dari persatuan dan kesatuan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang beragam adalah adanya sikap saling menghormati dan menghargai. Ini kunci dari persatuan dan kesatuan. Nomor 4, tuliskan contoh sikap saling menghargai dan menghormati yang telah kamu lakukan sehari-hari dalam menghadapi keberagaman di sekolah ya. Nah, di sekolah itu kita punya teman-teman dari beragam suku dan agama ya. Maka contoh sikap yang kita lakukan adalah bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama ya. Lalu nomor 5, Dedi bersama teman-temannya sedang berlatih menyanyikan lagu daerah untuk persiapan pentas seni. Dedi sangat mahir dalam menyanyikan lagu daerah tersebut. Namun, salah satu teman Dedi mengalami kesulitan dalam menyanyikan lagu daerah tersebut. Menurutmu, apa yang sebaiknya dilakukan Dedi terhadap temannya tersebut? Nah, sebaiknya Dedi membantu mengajari temannya menyanyikan lagu daerah ya. Oke, yang terakhir nih muatan SBDP. Nomor 1, contoh tangga nada natural yaitu C mayor ya. Lalu nomor 2, tangga nada diatonis mayor memiliki jarak nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nomor 3, tangga nada natural artinya tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya ya. Lalu nomor 4, tuliskan masing-masing 2 lagu yang memiliki tangga nada mayor dan minor. Nah, untuk nomor 4 di sini teman-teman ya, tangga nada mayor contohnya Maju Tak Gentar dan Garuda Pancasila. Tangga nada mayor ini yang lagunya gembira dan semangat teman-teman ya. Kalau minor contohnya Gugur Bunga dan Syukur. Minor itu lagunya sedih biasanya ya, pelan. Lalu nomor 5, bagaimana tangga nada pada lagu Garuda Pancasila? Nah, jelaskan tangga nada pada Garuda Pancasila adalah diatonis mayor ya. Oke, udah selesai pembahasan kita latihan soal subtema 1 tema 8 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share juga ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Bye bye.